kita langsung diterima sama Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, petinju besar itu. Ya. Oh. Jadi Oscar de la Hoya kan Golden Boy kan terkenal. Golden Boy. Terkenal di sana. Jadi Iya. dia kasih camp kita, sasana kita di situ, tempat latihan kita. Latihan. Oras lah. Lah semua, kali ini kami ada berada di Universitas terkemuka di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Kami bersama seorang legend ya, Le? Legend juga. Kita Legend. selama ini kita tampilkan legend sepak bola. Ya. Tapi Sumatera Utara sejak dulu kan dikenal jago di banyak cabang olahraga. Termasuk olahraga keras. Tinju. Tinju. Dan inilah sudah kita tampilkan salah seorang legend kita. Dialah dia, Lamhot Simamora. Sama kita ketahui, aku sebetulnya kalau sama ini mamaku urus orang nggak bisa ke macam-macam. Ulah-ulah ya. Ulah-ulah ini. Iya, iya. Jadi martulang aku ini. Iya, kalau aku ini dongas sahuta dulu sanggul. Perdosa. Iya, perdosa. Dan ini tulangku ini kan juara OPBF. Oke, Beb ya. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi sebelum ke situ kita mau tahu dulu cerita tulang ini. Awal lah. Kenapa lah mau jadi petinju? Kenapa nggak bintang film? Kan Iya, tengok dari ini. face-nya dulu. Ya. Wah. Mungkin bisa tulang cerita dulu tulang. Cuma awalnya dulu tulang. Jadi dulu itu kecil waktu TK, Nah. kerja saya tuh berantem saja. Emang tukang berantem. Oh, itu TK. Jadi, TK pun saya tinggal kelas gagal berantem. Ini baru seru. Ya, jadi SMP, SD saya sudah mau masuk tinju lah. Jadi SMP kelas 1 umur 12 tahun sudah ikut bertanding. Udah naik ring. Udah naik ring. Kelas. Kelas Ya, 1 SMP. Kelas 1 SMP. Jadi mulai Amatir. belajar apa main pakai apa? Pakai sarung tinju? Ya, SD. 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 ya. Udah Tinggal belajar. di mana? Kenapa langsung apa dekat ada sasana situ tuh lah? Enggak, dulu kan saya tinggal kan TK kan di Sabang. Di Aceh. Sabang, di Aceh. Ah. Terus bos kan polisi, terus Iya. pindah ke Banda, terus Banda pindah ke Medan. Di Medan lah baru betul-betul kita masuk sasana tinju dulu, namanya Sasana Tinju Pemuda Pancasila. Kalau dulu sekarang Tiger lah dulu. Tiger. Itulah Oh, dulu ya simpang pertama. menal. Iya. Oh, enggak pernah gitu leh. Itulah dia dulu. Baru setelah kita latihan, kita lihat ya enak rupanya menggeluti olahraga tinju ini. Jadi Enaknya mungkin bukan sakit atau takut Tidak. loh ya. Enak. Orang tua mendukung. orang tua mendukung. Ada polisi itu. Oh iya. Kan Biar dia gitu. orang ini ya kan. Jadi masuklah kita di situ pertama kali. Jadi kita kan masih SD. Jadi lawan kita di situ kan karena masih pemula, dulu nggak ada bibit-bibit dulu. Dulu nggak ada bibit. Anak SMP lawannya SMP. Jarang gitu lah, jarang kalau ya. sekarang kan begitu. Banyak ya. Bibitan. Oh, Kalau dulu dulu laga nggak, aja. SMP sama anak kuliah. Jadi kita main sama orang yang lebih tua gitu. Dan sedikit pun nggak ada Nggak rasa ada takut itu getar. lah ya. Nah, dan malah kita juara pula di situ. Jadi amatir itu bibitan kan. Oh ini layak ini. Ya, jadi kita dulu bertanding ada ke jurnas junior, kita yang berangkat Iya. karena kita yang menang. Iya. Ke jurnas senior, ya kita juga yang menang. Padahal yang senior yang udah tua-tua bisa kita kalahkan kan gitu. Iya. Mungkin itulah dia. Jadi di Awal Medan pertama. ini lang siapa lah kawan tulang yang satu listing, satu sama Ada sama berangkat. dari amatir ya. Amatir lah. Amatir dulu itu Hendrik Mangunsong, Hendrik. Firman Pangeran. Oh Firma. Ya, Firman Pangeran. Nah, di atas kita ada salah kayak Garuda Siombi. Garuda Tua Siombi. Nah, di sana kita tuh kan banyak. Bang Erwin lebih di atas besar lagi lah di atas ya. lagi, lebih senior lagi gitu. Ada beberapa orang. Jadi kita mungkin satu listing dengan Daman Hursrega. Daman, ya. Itulah satu level untuk amatir dulu kan. Disitulah kita sama-sama Beranjak lah ya, sama-sama beranjak. Ya. Jadi kalau untuk di amatir prestasi tertinggi itu lang Saya juara nasional, juara nasional junior. senior. Udah senior itu. Senior. Nah, bertandinglah saya terakhir di PON di Jakarta tahun 85, 89. 89. 89. Nah, 89. Waktu itu kan mungkin atlet kan dikasih 2 bonus. Mau beli sepatu baru bertanding atau uang cash. Ya, mungkin atlet kan uang cash lah, sepatu saya masih ada yang lama. Iya. Gitu. Nah, kita mintalah uang cash. Jadi sepatu yang lama ini kita pakai. Matras ini kan matras baru waktu PON itu. Oke. Karena sepatu kita sudah gak ada lagi geriginya. Udah nggak ada pakemnya lagi gitu. Ya? Cilet-cilet gak dipukul bisa jatuh, dihitung 1. Pukul lagi jatuh, hitung 2. Akhirnya di stop. Saya bilang saya gak ada pukul. Tapi mungkin profesional kan begitu. Iya. Di amatir kan dia.
jatuh. Nah, berhentilah saya setahun, frustasi. Udah, usah tinju lagi. Dia mati, Dia dia mati. mati. Tiba-tiba Komisi Tinju Indonesia membuka profesional di Sumatera Utara. Oh, KTI ya? KTI. Kita turun di situ. Udahlah, mungkin di sinilah ajangnya kembali kan gitu. Kita main di situ profesional. Kawan-kawan juga banyak sudah masuk. Termasuk si Firman Pangeran yang Firman, top-top lah, Firman, top-top ya, masuk. Cuman yang legit saya pula yang legit. Legit ya. Juara sampai juara OPBF gitu. Itulah dia cerita pada awalnya. Yang lain-lain mungkin gagal. Jadi nggak lama ya Lang di amatir ya? Lama lah. Lama dari juga umur ya? 12 tahun sampai ya, Sampai berada itu 89. ya, dari PON. PON. Wah, bulan sampai PON 89. 89. Ya. Baru mulai ke profesional Ya 89 sampai 90 itu tahun 90. langsung masuk. 90, Ya? langsung masuk. Langsung Dan main sejak tadi dari amatir sama di profesional sama main di kelas kelas bantam. bantam Kelas 53 ya, ya. 53 kilo ya. Ya, 54. 54. 4 kilogram. Kayak kelasnya Celis Pickle juga itu Ya, kalau di profesional. ya. Bantam ya, kelas bantam. Bantam. Satu kelas. Satu kita kelas main sama di di Spikal. Kalau di nasional dulu di amatir siapa? Saingan tulang sini. Yang apa? Yang ingat tulang dulu. Yang di mana sekarang? Nasional lah. Nasional. Nasional. Nasional itu kelas ringan tuh ada berapa orang di situ? Itu ada di situ Riko Mas Paitela. Uriku Mas Paitela ya. Ada berapa orang itu? Adalah pokoknya ada berapa orang teman-teman kita yang di situ gitu. Satu level di situ gitu. Jadi penampilan pertama di profesional di mana tulang main? Main pertama kali di Siantar. Siantar. Nah, artinya masuk peringkat lah penjajakan kan ya, penjajakan. Masuklah kita di situ, menang kan gitu, menang TKO. Nah, naik lagi peringkatnya kan gitu kan, masuk peringkat. Iya, iya. Main lagi tanding lagi sama ada berapa orang Sutrisno lagi main, menang lagi kita, menang KO. Terus ditandingkan lah sama kejuaraan nasional. Ini Perebutan Tarutung. Tabu pertama kali kejurnas profesional, kejuaraan nasional di Tarutung pada waktu itu. Dan kita menang lawan Yosi Amnifu. Yosi Amnifu. Ya, Yosi Amnifu. Kita menang. Ya, kita lihat di situ mungkin ada promotor yang mempertandingkan juara PBF. Pertandingan kita dipromosikan ke naik lagi ke atas lagi. Setelah profesional masuk OPBF itu ada lawannya waktu itu si Marianus dari Surabaya yang baru meng-KO-kan dari Korea memperebut gelar itu gitu. Jadi kita bertanding sama dia langsung memperebutkan. Ternyata kita menang KO di ronde 11. KO. KO kita di situ. Nah, disitulah kita terus mempertahankan beberapa kali, ada 5 kali pertahankan. Juara PBF. Juara PBF. Itulah dia. Siapa promotor yang mengorbitkan tulang itu ke PBF? Ke OPBF itu pertama-tama dulu itu siapa? Si Anton Ombing. Anton Siombing. Ya, Anton Siombing. Iya ya, Anton Siombing ya. Siombing. Ada berapa promotor lah, ada Dewi Budiarti. Kak Dewi, Bu Dewi. Terus ada terakhir itu ya mendiang Boy Bolang. Terakhir. Boy Bolang. Terakhir Boy Bolang lah di situ. Dan memang waktu itu di Sumatera Utara tinju profesionalnya marah ya Lang ya? Marah dulu, Marah, kan? beda dengan sekarang. Dulu kita tuh sponsor tuh kuat kepada banyak pada tinju profesional. Kalau sekarang mungkin belum kan kita lihat kan pertandingan itu kan. Mungkin ya event itu tidak ada akibat tidak sponsor. Kalau sponsor nggak ada, apapun yang kita lakukan mungkin ya mencari donatur seperti Bapak angkat itu sulit di Sumatera Utara lah khususnya tabang Indonesia ini kan. Dan waktu di profesional tulang bergabung di Sasana mana? Masih di Tiger? Enggak lagi Mas ya? Enggak, waktu kita masuk profesional kita tuh ada Sasana Torpana namanya. Torpana, Pak Yang Pangaribuan di ya. Pangaribuan yang ada di sini daerah Kampung Baru. Kampung Baru. Jadi kami ini kan dari amatir kan dijual ini dulu nih. Yang top-topnya jojor nasional itu dijual. Siapa mau beli? Jadi mungkin ada berapa manajer membeli nih. Aku beli 3 lah. Bayarlah. 4 lah, bayarlah. Jadi berapa orang yang masuk ini? Ya kan ada berapa orang yang masuk, ada belasan orang yang masuk yang juara nasional. Ternyata kita yang melejit terus. Jalan terus ya. Sampai juara 1 kan gitu. Iya. Yang lain mungkin ada yang kandas segala macam gitu. Itulah dia mungkin kronologis sampai kita jadi juara.
Jadi apalah kira-kira lang kiatnya sehingga tulang bisa, kali kan banyak yang dia apa bisa terus melejit itu ya. kan perlu juga diturunkan Memang sama Dari sekian banyak bisa Iya. melejit sendiri ya. Iya. Memang kita kalau disiplin paling utama. Disiplin ya, tetap ya. Kita dari SD, SMP kelas 1 itu belum pernah kita di atas jam 9 malam tidur. Oh, Udah tidur di situ. berarti baru sekarang aja tidur lama. Kalau dulu tertib. Ya, 9 kita tidur itu. Apa sekarang ya? Jam 9 tidur loh ya. Ya, jam 9 udah tidur tuh. Jam 4 pagi udah bangun. Oh. Jadi azan pagi itu yang bangunan kita. Subuh itu Jadi ya? rumah kita tuh di Mandala itu dekat Masjid. dengan masjid. Jadi Ya. dengar itu udah tahu tuh bangun tadi. Terus pakaian. Mentali lah. Skipping, skipping segala macam kan. Itulah kita lakukan selama bertahun-tahun tidak pernah lelah. Karena setahu kita tinju ini kan individu. Ya, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur kondisi tubuh Kondisi kita, kita. ya Habis lagi kita bilang. Orang dia cuma dua lah. Ya. Memukul atau dipukul. Ya. Kan gitu kan? Jatuh atau menjatuhkan. Iya, kalau nggak bisa kita memukul, kena pukul lah kita. Ya. Cuman siapa yang mau dipukul? Sakit kali itu kan? Terus kalau lain kelebihannya lain itu di mana kira-kira? Di pukulan di mananya yang Killing yang pas. mematikan? Kalau kita mematikan. biasa kirim itu kiri. Kiri ya? Kiri. Di kiri ya? Kiri. Yang banyak jatuhkan kita tuh Uppercut kiri. atau Hook. hook? Hook ya? Kiri kita. Macam milih speaker juga berarti. speaker ya, Kiri, kiri. kiri. Dan sulit dibaca orang itu ya lah kalau pukulan kiri ini ya. Ya, speaker kan kiri dia. Tengok orang kayak gini kan dia kiri atau kanan nggak tahu dia. Kiri ya? Jadi masih ingat lah catatan rekor selama di pro. Masih ingat? Kira-kira, Ada. Kita memang nggak gitu besar, ada sekitar 14 kali bertanding, 4 kali sekali menang dan tidak pernah kalah. Murni yang 14 kali main 14 kali menang ya. Ya, ini kita tidak pernah kalah. Jadi itu Kalau sudah petinju-petinju dari luar, dari mana aja yang sudah pernah di... Dari Meksiko, dari Afrika ada, nah terus dari Filipina, Thailand, Australia, banyak lah ya lah ya. banyak lah macam-macam. Dulu pernah ingat aku waktu itu masih kuliah, bukan kuliah, SMA. Ya, di TV itu di Medan, main di Medan ini kurasa main di Pardede Hall ya? Itu orang Afrika Saat di Pardede Hall lawan Pardede Hall ada kebangsaan ya. orang Australia. Heboh tuh di situ. Ya. Sama-sama siapa partai satu lagi itu ada Pesolim atau ada beberapa partai lagi tuh dimainkan ada itu kan lah. beberapa partai. Ada beberapa partai Beberapa dimainkan. partai, Medan. Jadi aku lah kalau di Tiger ini aku punya kenangan juga lah. Jadi dulu paling suka aku nengok mentali petinju Bang Erwin Sa terutama. betul. Jadi kalau udah minggu pagi petinju ini lari, aku ikut lari belakang. Tol belum ada, jalan tol itu belum ada. Belum ada yang gede ya. Kalau enggak sore aku tengok lah orang nih lari ini bawa guble ini kurang sini di tangan ini. Baru latihannya ya, mukul-mukul lawak dari belakang rumah itulah dari pakar-pakar kawat itu nengok latihan. Ya. Tiger itu Pak Rosiman Ya. pelatihnya. Jago itu dulu. Bang Erwin terakhir buka Puma ya lang. Buat Di situlah orang si Firman Pangeran Ya, kan. setelah dia bergeser lah dia ada Suasananya. berapa sesara kan. Jadi lang kalau di apa ini kan beda dengan profesional, beda sama amatir. Misalnya sudah tulang beributkan gelar, Ya. dapat. Habis itu kan ada masa off. Terus mau main lagi untuk mempertahankan. Maksudku begini, apakah setelah off ini tulang tetap latihan atau di saat mau tanding aja lagi latihan lagi? Kan itu kan? Waktu bertanding. Kalau waktu Waktu di kita prop masih inilah. masih kita aktif, kita nggak boleh ada sedikit pun Pre-latihan. pre-latihan. Karena satu hari kita begadang, satu hari itunya 100% grafik kita latihan yang selama 3 bulan 5 bulan itu ya nol Hilang. kembali, hilang dia. Hanya gara-gara satu hari Satu begadang? jam. Satu hari aja lah. Oh, iya. Ya, Absen ya? bisa. Itu nggak bisa. Jadi kalau kita nggak menjaga, kalau kita lihat sekarang kan banyak atlet olahraga keras lah kita bilang. Menang dia langsung overacting lah segala macam, mungkin dia ya kita tahu lah Belagak kan, lah ya. belagak lah sana pergi sana begadang segala macam, itu kan mungkin dia tanpa sadari kembali nol. Harusnya yang benar itu adalah disiplin itu lah. Selesai bertanding ya udah istirahat. Karena kan bertanding ke depan kan masih ada lagi. Iya, iya. Bukan selesai iya. kan gitu. Jadi saat itu obsesi tulang kan sudah dapat lah PPF. Ada kemungkinan obsesi lagi yang naik. Ada target saya kan cuma juara dunia. Juara dunia waktu Juara itu dunia ya. pada waktu itu. Jadi juara dunianya pada waktu itu itulah dia kita tekan kontrak sama Boy Bolang Oh, bola promotor nasional tuh ya? Di sana ya. internasional kan. Internasional gitu. dia.
yang kita tahu udah menggelarkan beberapa tinju seperti Alex Pikal kan gitu. Thomas Jadi Americo dulu ya kan? kita teken lah kontrak untuk pertandingan kejuaraan dunia. Nah, teken kontrak. Jadi kalau kita teken kontrak ini langsung otomatis juara OPBF langsung lowong. Habis. Habis. Langsung berarti kan lepas lah berarti. Lepas, Ya. langsung. Kosong. Langsung dengan kosong lowong. Jadi terus kembali kita ke kontrak tadi, diteken lah tadi kontrak langsung lowong. Langsung kita akan dijumpakan dengan petinju dari Amerika Serikat dulu waktu itu ada berapa petinju yang harus kita tanding pada waktu itu. Akhirnya kita latihan lah kita berapa bulan di Los Angeles. Ke Amerika dulu. Ya. Tahun 95. Udah Kurasa lah ya kalau Perdolok Sanggul belum ada lah 95 kalau Los Angeles. Inilah yang pertama kurasa. Cuma Mora pun belum ada kurasa. Inilah mungkin. 95. Susah ngomongnya. Los Angeles. Ya. Jadi sana untuk melakukan persiapan. Ya, persiapan kita untuk pertandingan juara dunia. Pertandingan dunia. Setelah kita di sana latihan, kita langsung diterima sama Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya petinju besar itu. Ya. Oh, Jadi Oscar di sana kan Golden Boy kan terkenal. Golden Boy. Terkenal di sana. Jadi Iya. dia kasih camp kita, sasana kita di situ, tempat latihan kita. Latihan di situ kita. jadi tulang pernah main di sasananya Oscar de la Hoya persiapannya. Ya. Dan Jadi- pernah main sama Oscar. Dan Oscar tidak main. Tidak main. Tapi ada juara-juara di situ kelas-kelas bulunya nih main sama kita. Oscar kan tidak, kan gitu. Karena kan udah top di sana. Iyalah, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Luar biasa itu. Ya. Jadi belum ada pada waktu itu petinju Indonesia yang latihan di situ. Tulang Kalau pertama. sekarang oke lah. Iyalah, iya. Ada berapa orang kan mesin. Ya kan di situ si Christian juga udah pernah kan gitu kan siapa? Yang dari Kalimantan. Siapa sekarang ini semalam malah lupa aku. Yang sering melawan sama Christian itu. Iya. Ya, itulah sekarang udah berapa orang udah masuk kan di Nah, situ masuk kan. situ ya. Itulah dia. Terus latihan, tapi nggak jadi tanding. Latihan kita berapa bulan. Nah, ini paling mantapnya, boy bola lari. Oh. Lari. Jadi kita itu di sana itu sempat kerja di restoran, cuci piring untuk dapat makan. Kan Di Amerika pun Los Angeles pula. kalau di sana, Ada apa kan kita situ kalau kita kan? mau kerja aja kan bisa. Ada duit ya. Nah, jadi kita sore kita pulang balik ke camp, latihan lagi. Nah, begitulah dia bulan-bulan. Lama kelamaan ini tadi kok gak jadi. Kita pergi kedutaan sana. Waktu itu kedutaan itu Pak Manurung pula, itu orang Batak pula dia. Dari Amerika. Kita tanya sama dia, Pak, saya tinju ini. Iya dari mana aja, Pak? Bapak harus tanya dari mana? Saya di sini. Udah Anak berapa bapak, lama, warga bapak lihat. Akhirnya dah dipulangkan lah kita ke Indonesia. Berapa lama lah itu lang jadinya lang di Los Angeles itu lang? Ada sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan ya. Di sana balik kita langsung ke Menpora. Waktu itu Menpora Hayono Isman. Nah, langsung kita pulang dari sana langsung ngadap Hayono Isman. Jadi kita bilang, Hayono Isman, bapak yang berangkatkan saya. Saya bilang kan, kenapa bapak tidak tanggung jawab pada saya? Saya gelar OPBF saya lepas untuk pertandingan juara dunia. Mana kejuaraan dunianya? Iya. Tanggung jawab bapak sebagai Menpora pada waktu itu kan. Udah gini aja, kita cari dulu bola gini-gini segala macam. Nah, dia kasih bentuk uang pada tutu untuk latihan lagi kembali ke Medan kan gitu. Udah. Saya kasih tempo Pak 3 bulan Pak. Gitu. Sampai sana 3 bulan lagi balik lagi kita ke Jakarta Menpora. Ya, kita kalau di Menpora itu cuma gini aja, menterinya langsung sini. Angkat sini kan gitu pada waktu itu kan. Udah level menteri lah gitu Kan, ya. kalau sini udah. Mana pertandingan lagi Pak? Tunggu Hot. Saya kasih 1 bulan Pak. Kalau 1 bulan saya nggak ada pertandingan juara dunia nih, yang sudah sampai berapa bulan ini, hampir setahun, saya berhenti. Dan saya komit. 1 bulan nggak ada kabar, saya langsung berhenti. Kan langsung berhenti. Berarti korban lah tulang bisa dibilang ya. Gelar sudah tulang lepas untuk menggapai mempersembahkan yang lebih besar kepada bangsa dan negara. Iya. Ya, artinya pertandingan kejuaraan itu tidak kunjung tiba. Nggak ada. Nah, ya kalau tadi ya begitu sebenarnya kan nggak usah saya kontrak. Kalau emang taunya bakal begitu ngapain saya pertahankan aja. Iya. Kan? Dan itu sampai udah 5 kali kita pertahankan adalah ya. Sudah OPBF 5 itu 5 kali ya. 5 kali pertahankan. Dan sesungguhnya belum pernah terkalahkan di OPBF. Cuman karena ingin menjadi juara dunia tadi tekan kontrak lepas. Pada waktu otomatis. saya sebulan di Los Angeles
itu Oscar ada seorang di situ pelatih meminta kita mau nggak warga negara sini. Warga negara Amerika. Ya, karena kita main sama juara-juara dunia di sana. Ini hebat kali dari Indonesia, gitu kan. Saya bilang mau. Boy bola mengatakan jangan, ini aset Indonesia, jangan. Kalau nggak udah Emang kalau di sana kan kejuaraan dunia kan mungkin lebih rutin lah, gampang daripada Indonesia. Frekuensinya Gitu. ya. Itulah dia. Mungkin satu penyesalan juga lah kita nggak mau iyakan itu. Itu ya. Tapi Indonesia juga sesungguhnya rugi. Karena bukan tidak mungkin pada saat itu lahir seorang juara dunia baru pengganti Despika. Ya. Kan gitu ya kan? Itu nggak ada. Oh, itu nggak ada. Itu. Jadi kenangan itu panjang. Jadi pada masih juara OPB pun kita sudah ada surat datang dari Kausai Galaxy. Galaxy Thailand yang lawan si Despika. Ya. Surat ke kita minta tanding di Thailand. Jadi dari Sasana dulu Pak Pangaribuan ditanya sama kita, kemana? Memang waktu itu umur kita masih muda, masih sekitar 21 atau 22 tahun. Nah, jadi kita bilang gini sama manajer, udah tentang aja Pak, saya siap pulang. Kan gitu. Oke, kirim surat. Oke, kita akan bertanding ke Thailand pada bulan sekian. Nah, kita mau berangkat lah ini, permisi dulu ke Menpora. Nah, Menpora waktu itu Akbar Tanjung. Oh, Akbar Tanjung. Sebelum Mayono ya. Laporlah kita, Pak, kita izin Pak, bulan depan kita berangkat gini-gini. Jadi Menpora waktu itu melarang itu. Jangan dulu, Anda masih muda. Mungkin sekitar 21 atau 20 sekitar itulah masih muda. Saya ingat waktu itu kan. Jangan dulu masih muda, itu SB kalian kalah. Ya. Hancur ribetnya. Oh, kita nggak ada beban Pak, kita masih muda nggak ada beban, kan gitu. Nah, itu juga yang kendala melarang itu juga pertandingan juara dunia. Jadi sebelum itu udah dilarang. Sudah. Galaxy, jadi ya. yang kita sayangkan tuh kenapa kita frustasi? Pertandingan kejuaraan dunia itu yang resmi itu sulit kali. Chris John pertandingan juara dunia tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Dia tidak tahu dia juara dunia pada main di Bali. Tahu nggak dia? 1 bulan berikutnya, rupanya pertandingan juara dunia itu perebutan. Karena peringkat 1 sama peringkat 2 yang itu yang main. Kan nggak tahu, tiba-tiba 1 bulan kan tahu, kejuaraan juara dunia tuh. Waktu kerja pertandingan juara dunia di Bali, itu bukan pertandingan. Rupanya yang juaranya sudah mundurkan diri. Jadi dianggap dianggap loh di situ Chris John. Memang ya Chris John mungkin bagus lah. Tanpa kejuaraan dunia yang resmi bisa memperebutkan pada waktu itu. Pertama kali dia kejuaraan dunia itu di Bali. 1 bulan tahu, itu kejuaraan dunia rupanya. Karena gelarnya sudah lowong. Mainlah di situ. Sebulan baru tahu tuh. Waktu itu kan masih KTI kan masih eksis lah. Masih satu pintu lah, masih KTI lah dulu. Jadi teringat aku lang setelah itu nggak ada jumpa lagi tuh sama Boy Bolang. Tapi lari. Iyalah setelah lari nggak ada. Larinya baca koran, meninggal. Sakit jantung. Sakit jantung. Itulah terakhir ya. Ya, itu terakhir. Itu terakhir. Luar biasa juga ya, seram juga. Seram lah, artinya mimpi untuk jadi juara dunia itu tidak tercapai. Di usia berapa lah terakhir itu lang? Yang tulang terakhir memutuskan mundur karena kecewa dengan umur 24 tahun. Yang betul-betul masih energi. Golden age sekali masih. 24 ya. 24 tahun. Kita mundur, kita kembali ke sekolah, kita lanjutkan kuliah. Itulah dia. Kalau dapat OPBF umur? OPBF umur 20. Yang paling muda. Saya tamat SMA, masih SMA apa dulu? 18, SMA. 19 masih 18. 18 tahun. 18 Dan tahun. sangat wajar 6 tahun bisa langsung juara dunia, kan udah matang berarti kan juara dunia. Jenjangnya ya. Ya, disitulah kita panjang sebenarnya. Makanya memang karir itu memang saya dari kecil kan, dari SD kan sudah main di pertandingan. Jadi sebenarnya kalau di amatir itu kalau ratusan ronde sudah kita lakukan. Iyalah, betul, karena di amatir kan kalau kelas-kelas bantam itu banyak dulu dia. 27 provinsi 27 ada. Ya, banyak. Kalau di kelas berat kan paling ada 4, 5 ya. begitu. Itulah dia. Jadi ratusan ronde sudah kita lalui. Kalau itu pertandingan itu. Jadi mungkin lah itulah dulu sesi pertama cerita tulang kita ini. Pengalaman ya, akhirnya ya. Ya, baru ini tahu cerita sesungguhnya. Iya. Tapi yang mengungkapkan ini, cerita ini. Ya, masih banyak yang belum tahu sebenarnya. Iya. Padahal masih di usia emas, masih memungkinkan untuk menjadi juara dunia, tapi begitulah saat itu kondisi dan perhatian negara ini terhadap dunia olahraga kita, ya kan lah? Ya. Jadi kita break dulu, nanti kita masih cerita lagi sama tulang kita. Lanjut tentang
tinju kekinian terutama Ya, terutama macam di lah, Sumatera Utara. segala macam setelah itu dia kan. Iya. Oke, leku. Oke.